Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini, GSKI Hosana, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Senang kembali kita bersama di dalam Menara Doa Hosana. Hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku berkembang oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku berkembang oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ya, benar. Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah sukacita jiwa kami, Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku berkembang oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Sama-sama kita nyanyikan hidup kita. Ku nyanyikan hidupku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus.
Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Sekali lagi kita katakan, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Dialah sumber damai sejahtera. Haleluya. Di dalammu ada kelegaan, oh Yesus. Di dalammu ada damai sejahtera berlimpah. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu yang maha kudus, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Biarlah segala yang bernapas meninggikan Engkau. Pujian bagimu Ilahi, sembah syukur kami naikkan, sembah syukur kami tinggikan. Raja di atas segala raja, oh, bagimulah pujian, bagimulah kemuliaan, hormat bagimu Yesus, sembah sujud kami berikan kepadamu, Elohim semesta alam. Haleluya. Haleluya. Teruslah bermasmur. Haleluya. Jemaat yang di rumah teruslah bermasmur. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Selain damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam Dia. Hidup kita patut kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam setiap aplikasi kehidupan kami, kami meninggikan Engkau. Kami meninggikan Engkau, Raja kami. Haleluya. 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 Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perkuatanku
Raja semesta. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktu kita miliknya Tuhan. Sekali lagi katakan, bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, amin. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Pun waktuku miliknya. Waktu kita miliknya Tuhan. Pun waktuku miliknya. Iya, benar. Seluruh waktu kami, kehidupan kami adalah milik-Mu. Dan sepatutnya kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja alam semesta. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menghindari keinginan berlebihan terhadap benda-benda duniawi, dan janganlah kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang dunia orang lakukan di dalam dunia ini. Ya, ketika Elohim memberikan makan mana, tetapi bangsa Israel saat itu menginginkan daging. Mereka sebenarnya sudah menerima makanan yang cukup, tetapi karena merasa tidak puas, mereka meminta makanan yang sesuai dengan nafsu mereka. Bapak Ibu, ini adalah sepenggal cerita sedikit mengenai perjalanan bangsa Israel. Bagaimana mereka itu bersungut-sungut, dan bahkan dalam kepemimpinan Musa pun mereka protes. Mereka mau memiliki pemimpin yang baru untuk membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Karena mereka merasa dengan makan mana aja gak cukup. Tidak memuaskan nafsu mereka, tidak memuaskan dengan keinginan mereka. Mari kita belajar dari surat Paulus yang ditulis bagi jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 14. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara, Paulus memperingatkan hal tentang penyembahan berhala. Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang terdahulu. Ya, ketika umat Israel makan, duduk, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria dan menyembah anak lembu emas. Ya, pertama-tama mereka mempersembahkan korban kepada berhala. Kemudian berpesta pora dengan memberikan korban persembahan. Bahkan setelah itu mereka menari-nari di depan patung itu.
Bapak Ibu Saudara, Paulus memperingatkan kita tentang hal-hal demikian, sedemikian rupa kepada jemaat di Korintus. Jangan sampai seperti itu. Alkitab sudah menceritakan, menjelaskan perihal sejarah ini. Ya, mereka juga berbantah-bantahan dengan Elohim, bersungut-sungut melawan Musa sebagai hambanya Tuhan. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika mereka merasakan tekanan dan kesukaran. Ketika mereka patah semangat di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka juga suka menentang, berkeinginan mengganti kepemimpinan Musa dengan orang lain yang mereka pilih. Begitupun dengan Paulus saat ini. Ya, ingin menggantikan, melawan Paulus, ya. Mereka ingin menentukan guru-guru sendiri yang memanjakan telinga, menyenangkan hati mereka, yang pengajarannya menuruti keinginan mereka. Ini adalah suatu peringatan dari Paulus. Bukan hanya itu, tetapi jangan kita bersungut-sungut. Jika ketika para umat bangsa Israel ketika berbantah-bantah dan bersungut-sungut dengan Allah dan melawan Musa, mereka tidak menyadari bahwa Elohim sudah menyertai selama ini. Mereka tidak menyadari, tidak mensyukuri bahwa ketika mereka mengalami keterbatasan, Elohim dengan mujizatnya memberikan mujizat kepada mereka. Di dalam ayat ini juga kita baca pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu, tidak melebihi kekuatan manusia itu berarti tidak melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Ya. Jadi siapapun pernah mengalami, mereka dapat menanggung ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita dapat menentang godaan dan beban yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Apa yang orang lain rasakan, pun kita rasakan, pun terjadi atas kita. Satu hal yang pasti, bahwa Elohim adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang benar. Ya. Tuhan bijaksana, setia, akan menyesuaikan beban yang kita tanggung dengan kekuatan kita. Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana seharusnya di hari-hari yang tidak baik-baik saja saat ini, kita mendapati hidup kita tidak dicobai oleh keinginan kita sendiri. Jika kita dicobai oleh sesuatu hal yang tidak datangnya bukan dari kesalahan kita, patutnya kita mensyukuri Bapak Ibu. Tapi jika pencobaan itu datang oleh karena keinginan kita, keinginan akan hal duniawi, patutlah untuk kita merenungkannya. Apakah patut untuk kita melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan? Elohim sudah menunjukkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pemeliharaannya kepada bangsa Israel, tapi dia masih bersungut-sungut. Elohim sudah menunjukkan mujizatnya, tapi umat tetap bersungut-sungut, tetap melihat yang lampau, dan tidak mau berfokus ke depan. Biarlah pada hari ini kita mau fokus ke depan. Kita merindukan, kita menginginkan, mengimpikan, mengangankan langit baru dan bumi baru. Sehingga pandangan kita, mata kita hanya tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara
di dunia ini Bapak Ibu. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita pada siang hari ini. Teruslah berkarya di dalam Tuhan, dan percayalah Tuhan memberikan engkau kekuatan yang luar biasa ketika engkau menjalani kehidupan di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Gibran, para menteri. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Jika mereka berniat untuk korupsi, Tuhan, kiranya mereka tidak melakukan itu. Mereka takut akan Engkau. Mereka mau bertanggung jawab. Mereka mau bekerja sebagaimana seharusnya mereka bekerja. Urapilah para pemimpin kami Tuhan. Berilah hikmat dalam pengaturan dan kebijaksanaan-Mu bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jambi. Ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Jauhkanlah kami dari berbagai-bagai pencobaan. Kami mau berlindung kepada Tuhan. Kami mau disertai oleh Tuhan. Di setiap langkah kami, Tuhanlah yang membentengi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa membawa Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Dan juga kami tidak lupa membawa segenap pelayan GSKI dimanapun berada, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami serahkan. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Febe, Ibu Pendeta Lisanti dan hamba-Mu. Biarlah kami melayani dengan takut akan Engkau, Tuhan terus memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Menara doa hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.